Bahas soal eskalasi di Timur Tengah yang semakin meningkat pasca saling serang antara Israel dengan Iran, kita sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Indonesia, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, Anda ini membacanya seperti apa? Israel tanpa komando AS melakukan serangan ke Iran, apakah kini Israel yang pegang kendali? Harapan Israel begitu ya, bahwa dia yang pegang kendali dan Amerika Serikat tetap di belakang mereka. Tapi Amerika Serikat sudah realistis. Kalau belum apa-apa mereka berada di depan, ini akan sangat berdampak kepada kepemimpinan Donald Trump di dalam negeri. Tapi yang jelas ketegangan saat ini sangat tinggi. Jadi walaupun Presiden Amerika Serikat menuntut kedua pihak untuk menghentikan, untuk menahan diri, tapi tetap ini merupakan kode juga bagi Israel bahwa sebenarnya dalam hati Amerika Serikat itu memperkenankan Israel terus melakukan serangan, tapi nanti begitu serangan itu berhasil, kemudian berhasil meledakkan pusat-pusat strategis di Iran, kemudian melumpuhkan angkatan bersenjata Iran, mungkin itu adalah saat yang tepat bagi Amerika Serikat untuk exit strategi. Dan demikian ini adalah suatu kondisi terkini di mana Israel akan terus melakukan serangan langsung ke situs-situs strategis di Iran. Kemudian walaupun Amerika Serikat mengatakan gencatan senjata itu harus dipertahankan, kemudian serangan itu dihentikan, tapi Benjamin Netanyahu senantiasa mengatakan bahwa Israel berhak mempertahankan dirinya Oke. dan tetap akan melakukan serangannya ke ke wilayah-wilayah di Iran tersebut. Pak Reza, jadi artinya serangan Israel ini sudah direstui AS. Mereka tidak akan mendengarkan permintaan Trump untuk hentikan tembakan. Israel tidak akan pernah mendengar peringatan Trump, apalagi kalau peringatan itu disampaikan lewat Twitter. Mungkin akan lebih berwibawa kalau Donald Trump menyampaikannya secara lisan lewat CNN atau lewat CNBC, dan kemudian juga direlay oleh White House, oleh Pentagon, dan juga oleh CENTCOM. Dan untuk itu baru Israel sadar bahwa ini benar-benar serius. Tapi bagaimanapun Iran mengatakan bahwa inilah kesempatan saya untuk menunjukkan jati diri saya. Janganlah ganggu-ganggu sekutu-sekutu saya yang berada di Timur Tengah, karena kita perhatikan Iran ini juga sudah unjuk gigi. Dia sudah mulai mendukung sekutu-sekutunya yang terdesak terutama sekali di Gaza dan di Lebanon Selatan. Dan untuk itu saya perhatikan bahwa kalaupun Israel itu benar-benar ingin menggantikan Amerika Serikat, itu tidak mudah. Ada gap yang sangat dahsyat, gap Oke. di bidang logistik, gap di bidang ketersediaan senjata, dan juga gap dalam jangkauan jarak jauh. Israel sangat tergantung pada Amerika Serikat, pada misalnya pesawat bomber, kemudian juga global force projection, dan juga ketersediaan logistik. Dan ini yang Israel tidak miliki, apalagi jarak kedua negara itu cukup jauh, sekitar 1.500 kilometer, Oke. dan itu berada dalam radius serang dari peluru kendali Baik. Iran. Strategi Iran bagaimana menghadapi Israel, Pak Reza? Kalau sebelumnya kan membaca nih, yang dihadapi adalah Amerika Serikat. Kini yang dihadapi Israel. Apa yang disiapkan oleh Iran? Pertama adalah diplomasi publik untuk mengatakan kepada dunia bahwa dia adalah yang diserang, dia adalah negara yang bertahan, karena pada tanggal 28 Februari dulu akan dimusnahkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Dan untuk itu ini adalah diplomasi publik yang akan dilakukan ke seluruh dunia, dan pada saat yang sama Iran akan siap menghadapi Israel. Karena dalam hal ini Iran sudah melihat bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat, Israel itu lumpuh adanya. Dan untuk itu Iran tampaknya sudah menyiapkan target-target dari peluru kendalinya, peluru kendali jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Tentunya Iran sudah menyasar kota-kota tertentu di Israel, dan tentunya ini akan menjadi kejutan. Misalnya tentunya dia sudah menyasar Haifa, kemudian Beersheba, kemudian Netanya, kemudian Petah Tikva, kemudian Bnei Brak, kemudian Ramat Gan, mungkin Tel Aviv sendiri, mungkin dalam beberapa hari kemudian kota seperti Asdod, kota seperti Oke. Holon, seperti Bat Yam, tentunya sudah berada dalam radius serang peluru kendali Iran. Baik, bagaimana dengan proksi Iran? Tampaknya Houthi juga mulai terpancing. Hizbullah juga akan ikut merespons serangan ini. Memang untuk itu harus hati-hati sekali ya. Untuk itu memang diperlukan kontak-kontak bawah tanah antara Iran dengan sekutu-sekutunya. 3H itu
Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Dan untuk itu tentunya Iran juga harus berpikir apakah mereka memiliki logistik yang cukup, apakah jalur komunikasi mereka aman, dan kalaupun terjadi serangan tentunya harus terkoordinir dengan sangat baik, dan tentunya serangan tersebut harus berjalan pada saat terjadinya krisis kemanusiaan, di mana Israel seringkali melakukan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah di Gaza dan juga Lebanon Selatan. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tapi bagaimanapun ini menuntut kemampuan intelijen dari garda revolusi, karena suatu serangan itu hendaknya benar-benar terkoordinir, dan serangan itu benar-benar ditujukan untuk benar-benar mempertahankan diri, karena bagaimanapun juga Iran mengatakan bahwa kami siap untuk berperang jangka panjang, dan ini yang ditakutkan oleh Israel dan Amerika Serikat, karena kalau perang ini berlangsung lebih lama lagi, maka ekonomi kedua negara tersebut akan rontok dan kredibilitas mereka berdua akan turun, dan terlebih lagi Amerika Serikat pada saat pemilu setelah mendatang itu partai buruh benar-benar Oke, jatuh. kalau Anda melihat saat ini sikap Amerika Serikat, apakah perlahan mundur dari perang di Timur Tengah ini atau justru masih menunggu nih? Memang Amerika Serikat sangat membutuhkan exit strategi ya. Exit strategi itu bisa diperoleh lewat kepemimpinan diplomatik, seperti misalnya Iran dikondisikan untuk tunduk pada berbagai klausul dari Nuclear Non-Proliferation Treaty, dan juga mundur dari berbagai konsistensinya di Selat Hormuz. Jadi pada saat yang sama Amerika Serikat juga berpikir mereka akan sangat diuntungkan kalau Israel berhasil melakukan serangan atas wilayah-wilayah Iran tersebut, dan tentunya bagi Israel mereka sudah tahu persis wilayah-wilayah mana saja yang hendaknya diincar, dan untuk itu kita ketahui bersama perang yang sudah berlangsung lebih dari 100 hari ini merupakan laboratorium pertahanan yang luar biasa bagi Iran dan juga bagi Israel, dan untuk itu tampaknya Israel tetap akan mempertahankan momentum, karena bagaimanapun kalau mereka lengah maka reputasi Netanyahu itu akan rontok begitu. Hanya dengan cara inilah Israel bisa mengendalikan situasi di dalam negerinya sendiri, sehingga dengan demikian masyarakat melihat bahwa walaupun mereka terlihat kalah dari perspektif Iran, tapi mereka tetap akan maju terus untuk suatu ide besar, yaitu Israel Raya. Eh, Pak Reza, soal ancaman Iran yang meminta warga Israel dievakuasi, berarti itu bisa terbukti terjadi dengan adanya serangan ini ya? Memang kita masih menunggu ya bagaimana kualitas dari peluru kendali Iran yang terkini. Konon akan memuat senjata plasma. Kita belum tahu bagaimana kualifikasi senjata tersebut. Tapi tampaknya ini akan merupakan pamungkas bagi Iran kalau dia merasa dirinya benar-benar terdesak. Di pada saat yang sama juga Iran masih ada sisi manusiawinya dengan mengatakan bahwa wilayah-wilayah tertentu di Israel akan menjadi sasaran dari Iran. Tapi untuk itu tentunya ini akan melibatkan konsultasi yang luar biasa, konsultasi antara Iran dengan Cina, konsultasi Iran dengan Rusia, dan juga dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat yang ada. Karena Iran tentunya ingin bermain aman, jangan sampai nanti dia dikutuk oleh dunia, padahal yang dikirimkan itu bukanlah senjata nuklir, Baik. tapi senjata plasma. Dengan kondisi saat ini, bagaimana Anda melihat kelanjutan negosiasi AS dengan Iran, Pak Reza? Negosiasi tetap sulit ya, karena masing-masing pihak tidak mau berpindah dari posisi awal. Kalau bagi Iran, Hormuz itu adalah lambang kedaulatan kami, kemudian juga nuklir itu adalah juga lambang dari kedaulatan kami. Tentu, tapi pada saat yang sama Iran juga sudah mengatakan memerlukan bukti kesediaan Amerika Serikat dan juga ketulusan Amerika Serikat, antara lain dengan mengembalikan aset-aset Iran yang terkunci di bank-bank Amerika Serikat dan di bank-bank Eropa. Kemudian juga Amerika Serikat hendaknya berupaya tidak lagi membenarkan sanksi-sanksi primer dan sanksi sekunder yang selama ini dikenakan kepada Iran dan negara-negara yang berhubungan dengan Iran, dan juga tentunya Iran meminta bahwa Amerika Serikat hendaknya tidak lagi melakukan blokade di Hormuz. Saya pikir kalau persyaratan ini sudah dipenuhi, maka Iran akan kembali kepada meja perundingan. Tapi tentunya kata akhir adalah daripada Ayatollah di Iran tersebut.
Karena saat ini saya perhatikan walaupun si intelijen Barat mengatakan Iran sudah babak belur, ekonominya rontok, Mm-mm. kemudian bankanya tidak jalan, kemudian terdapat potensi pemberontakan di dalam negeri, kemudian tidak akurnya antara garda revolusi dengan angkatan bersenjata Iran, tapi tampaknya justru disinilah peran justru disinilah Iran menunjukkan kemampuannya bahwa silakan Anda berpikir kami lemah, tapi sebenarnya kami tidak fatigue, kami tidak mengalami yang Anda alami, yang kalau dalam teori itu namanya war fatigue, Iran tidak mengalami tersebut. Bahkan sekaranglah saatnya Iran membuktikan bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini dia akan memenangkan perang tersebut. Jadi negosiasi akan buntu karena Iran tak menurunkan daya tawar, serangan terhadap Lebanon oleh Israel juga masih berlanjut. Itu yang jadi salah satu poin penting juga, Pak Reza. Tepat sekali. Jadi tentunya Iran akan mengatakan kepada Amerika Serikat, tolong Anda kendalikan Israel. Israel tidak boleh mengganggu perundingan di antara kita karena secara sejarah selalu begitu ada tanda-tanda perundingan ini akan berujung seperti misalnya Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2018. Tahun 2015 dan kemudian dihantam oleh Amerika Serikat pada tahun 2018, kemudian masuk ke dalam perang 3 minggu, kemudian terakhir pada tanggal 28 Februari silam. Jadi Amerika Serikat hendaknya juga mawas diri bahwa kalau dia ingin menerapkan suatu exit strategi, maka dia juga hendaknya memiliki kemampuan mengendalikan Israel agar menjaga momentum. Karena bagi Amerika Serikat sekaranglah saat yang sangat penting untuk menarik diri, dan untuk itu memang pada saat yang sama akan Oke, diberikan beban kepada Israel untuk lebih bertanggung jawab. Cuman masalahnya apakah Israel mampu mempertahankan diri, karena negara-negara sekutu Amerika Serikat tapi sudah mulai melunak terhadap Iran, baik. karena lihat bahwa yang jauh lebih berbahaya adalah terwujudnya Israel Raya, dan dalam prosesnya negara-negara kami akan rontok ke dalam pelukan dari Tel Aviv. Baik, terima kasih untuk ulasannya, Pakar Hubungan Internasional Presiden University Teguh Reza Shah untuk program Kompas Malam hari ini.